Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Puji dan syukur tidak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluh atas limpah nikmatnya yang terus-menerus dianugerahkannya kepada kita semua. Tidak terasa pada malam ini kita sudah lebih dari separuh Ramadan, sudah hampir memasuki 10 hari yang terakhir. Ini nikmat yang betul-betul perlu untuk kita syukuri, ikhwafillah. Tidak sedikit di antara saudara kita, tetangga kita, keluarga kita, ya, atau mungkin rekan kerja kita yang Ramadan tahun lalu masih berpuasa bersama kita, berbuka bersama, menunaikan amalia Ramadan lainnya bersama-sama dan seterusnya. Tetapi pada tahun ini tidak diberi kesempatan yang sama oleh Allah Ta'ala. Ada yang dipanggil terlebih dahulu, mudah-mudahan Allah mengampuni dan merahmati mereka. Ada juga yang Allah uji dengan penyakit yang menyulitkan mereka untuk berpuasa. Mudah-mudahan itu pun juga menjadi wasilah kebaikan bagi mereka. Adapun kita yang hadir di sini, alhamdulillah ala kulli hal, Allah limpahkan nikmat yang luar biasa ini. Kita berada di bulan yang istimewa, bulan dilipat gandakannya amal soleh dalam keadaan sehat walafiat. Maka nikmat ini harus betul-betul kita syukuri. Dan di antara bentuk kesyukuran kita atas nikmat ini adalah kita mengisi Ramadan ini dengan amal-amal yang berkualitas, bukan amal yang biasa-biasa saja. Maka pada kesempatan malam hari yang ringkas ini, mari kita saling mengingatkan tentang pentingnya kita menjaga semangat mujahadah kita, ya, di bulan yang mulia ini. Mengapa pesan ini penting untuk kita sampaikan, ikhwafillah? Karena masih ada sebagian di antara kaum muslimin yang terkadang menjadikan Ramadan ini sebagai ajang berlemah-lemah, bermalas-malasan, minim etos kerja, rendah produktivitas, nyaris tidak ada pencapaian atau karya-karya yang besar. Sebelum Ramadan misalnya, kalau bekerja bisa 3-4 pekerjaan kelar dalam sehari. Tapi begitu Ramadan tiba, 1-2 pekerjaan pun tidak tuntas. Saat ditanya, mengapa demikian? Alasannya puasa. Sungguh ini sikap yang perlu untuk kita koreksi, ikhwafillah rahmatullahi alaikum. Mengapa? Sebab kalau kita berkaca kepada generasi terbaik umat ini, generasi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum, kita akan melihat fenomena yang sebaliknya. Bulan Ramadan justru bulan mereka menunjukkan mujahadah kesungguhan mereka. Kita cerita sedikit tentang sejarah puasa Ramadan agar kita mendapatkan gambaran betapa pentingnya mujahadah ini kita miliki. Puasa Ramadan itu belum diwajibkan oleh Allah Ta'ala saat kaum muslimin masih di Mekah. Kurang lebih 13 tahun di Mekah, Nabi SAW diutus, itu belum ada kewajiban puasa Ramadan. Kemudian Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Yasrib. Yasrib kemudian berganti nama menjadi Al-Madinatul Munawwarah atau Madinatul Rasul, atau kadang disingkat menjadi Madinah saja. Tahun pertama Hijriah pun umat Islam juga belum menunaikan puasa Ramadan. Puasa saat itu baru 2 macam saja, sebagaimana diceritakan oleh Syekh Muhammad Az-Zuhaili dalam kitab beliau Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i. Hanya ada 2 puasa yang diwajibkan saat itu. Yang diwajibkan yang pertama adalah puasa 3 hari setiap bulan. Ramadan 3 hari, Syawal 3 hari, Zulqaidah 3 hari, begitu seterusnya. Ditambah 1 hari di bulan Muharram tanggal 10 yang kita kenal dengan hari Ashura. Itu 2 macam puasa yang diwajibkan. Tahun depannya, tahun kedua Hijriah, di pertengahan bulan Sya'ban, Allah Ta'ala menurunkan ayat 183 surah Al-Baqarah yang kita sudah hafal semua. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat itu menjadi penanda dimulainya syariat puasa Ramadan.
Maka beberapa pekan setelahnya masuk Ramadan, mulailah umat Islam berpuasa Ramadan untuk pertama kalinya pada tahun kedua Hijriyah itu. Jadi kalau dihitung sampai wafatnya Nabi SAW, beliau 9 kali bulan Ramadan menunaikan ibadah ini. Dan setelah diwajibkannya puasa Ramadan, puasa yang 3 hari tadi ditambah puasa Asyura itu menjadi puasa yang sunnah. Sampai sekarang ya, disunnahkan hukumnya. Tidak lagi menjadi puasa yang diwajibkan. Nah, yang menarik ikhwahillah rahimakumullah, kewajiban puasa Ramadan yang pertama kali ditunaikan umat Islam pada tahun kedua Hijriyah itu juga bersamaan dengan pelaksanaan jihad fi sabilillah untuk pertama kalinya. Kita kenal perang pertama menghadapi orang-orang musyrikin itu adalah perang Badar, dan itu juga terjadi di bulan Ramadan tahun kedua Hijriyah. Apa pesan pentingnya ikhwafillah? Sekali lagi, Ramadan bukan ajang umat Islam berlemah-lemah, bermalas-malasan. Justru kesungguhan umat Islam itu terlihat di bulan yang mulia ini. Bulan dilipat gandakannya amal saleh kita. Satu contoh lagi, ikhwafillah. Ada satu lagi peristiwa fenomenal yang juga terjadi di bulan Ramadan, yaitu peristiwa Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah, tahun ke-8 Hijriah. Peristiwa ini sangat penting, saking pentingnya Allah Ta'ala mengabadikannya di dalam beberapa ayat Al-Quran, termasuk yang kita hafal semua adalah di suratun Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath, ketika datang pertolongan Allah dan al-fathu. Apa al-fathu itu? Silakan buka kitab-kitab tafsir mu'tabar para ulama kita. Tafsir Al-Qurtubi, tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir dan sebagainya. Pada umumnya para ahli tafsir menyatakan al-fathu maknanya adalah Fathu Makkah, penaklukan kota Mekah. Apa keistimewaan Fathu Makkah ini? Di antaranya Allah sebutkan di kelanjutan ayat tadi. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau melihat orang-orang itu masuk ke dalam dinullah, ke dalam Islam itu berbondong-bondong. Al-Jazairi dalam kitab beliau Aisarut Tafasir menyatakan afwajan itu maknanya adalah jama'atin jama'at, dalam bentuk kelompok demi kelompok yang jumlahnya besar. Ya, beliau juga menyebutkan ada beberapa kabilah dari Yaman itu datang menyatakan keislaman mereka di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Yaman itu wilayah yang sangat jauh dari Madinah atau dari Mekah, itu jauh sekali. Yaman itu wilayah Jazirah Arab paling selatan, paling bawah kalau di peta itu. Mereka melintasi ratusan kilometer untuk bisa bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan keislaman mereka. Padahal sebelum Fathu Mekah, orang itu masuk Islam 1, 2, 3 dalam jumlah yang kecil. Setelah Fathu Mekah, orang berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Saking istimewanya Fathu Mekah itu. Dan sekali lagi Fathu Mekah itu terjadi di bulan Ramadan. Maka ibrahnya ikhwafillah rahimakumullah, ini mudah-mudahan semakin mengokohkan mujahadah kita, kesungguhan kita. Ya. Jadi tidak menjadikan Ramadan ini sebagai bulan malas-malasan. Ya, justru sebaliknya kita torehkan karya-karya besar, pencapaian-pencapaian yang layak ditulis dengan tinta emas, itu justru di bulan yang Allah lipat gandakan amal saleh itu. Kemudian yang terakhir ikhwafillah rahmatullahi alaikum, mengapa juga kita penting untuk selalu menggelorakan mujahadah ini di tengah-tengah umat Islam. Terlebih lagi kita mendekati 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Ada fenomena dari tahun ke tahun, mudah-mudahan tahun ini tidak terulang lagi di tengah-tengah kita. Umat Islam itu menyambut Ramadan awalnya dengan penuh semangat, tetapi di pertengahan Ramadan agak menurun. Nah, di akhir Ramadan semakin berkurang. Jadi kalau dibikin grafik itu sempat tinggi di awal, tapi kemudian turun, ya, di akhir menjadi semakin turun. Padahal kalau kita berkaca sekali lagi kepada generasi terbaik umat ini, kepada generasi sahabat radhiyallahu anhum, generasi ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita akan dapatkan itu sebaliknya. Kalau kita itu begini, mereka itu naik terus. Mereka sambut Ramadan dengan penuh kegembiraan, dengan penuh sukacita. Mereka pertahankan semangat itu, bahkan mereka terus tingkatkan di pertengahan Ramadan dan mencapai puncak kesungguhan mereka justru di akhir Ramadan. Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, ibu kita semua, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menceritakan,
sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru syadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqaza ahlah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam jika masuk 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, beliau semakin mengencangkan ikat pinggang, semakin bermujahadah, semakin serius. Beliau menghidupkan malam-malam Ramadan dan juga membangunkan keluarga beliau untuk ikut mengisi Ramadan itu dengan amal-amal yang berkualitas. Maka inilah suri teladan kita yang patut menjadi contoh dalam kehidupan kita. Maka Ramadan tahun ini kita canangkan beda, jangan lagi turun begini, jangan lagi turun seperti ini. Naik terus ya, dan mencapai puncak kesungguhan kita justru di akhir Ramadan. Nah, sebagai penutup ikhwafillah rahmatullahi alaikum, mari kita renungkan sebuah nasihat yang disampaikan oleh Ibnul Jauzi dalam syair beliau. Ini nasihat sindiran sebetulnya, tapi mudah-mudahan menjadi sindiran yang positif bagi kita semua. Agak panjang syair beliau, tapi saya kutip sebagiannya. Beliau mengatakan ini, terutama berkaitan dengan akhir Ramadan nanti. Beliau memberikan sebuah perumpamaan. Innal khayla idza syarafat nihayatal mitmar. Seekor kuda pacu itu, kata beliau, kalau mendekati finishnya, apa yang terjadi? Apakah kuda pacunya itu melemah, melambat? Tidak, sebaliknya. Bazalat qusara juhdiha litafuza bis-sibaq. Kuda pacu itu akan mengerahkan segenap kemampuan yang ada agar dia bisa memenangkan perlombaan itu. Ya. Jadi tidak ada kuda pacu itu menjelang finish malah ngerem, melambat, tidak ada. Biar lambat asal selamat misalnya, tidak ada. Justru menjelang finish itulah dia akan mengerahkan segenap kemampuan yang ada agar dia bisa memenangkan perlombaan itu. Lalu kemudian beliau melanjutkan, sekali lagi ini mudah-mudahan menjadi sindiran yang positif bagi kita. Beliau mengatakan, fala takunil khailu aftana mink. Jangan sampai kuda pacu itu, hewan yang tidak berakal itu lebih cerdas daripada Anda. Jangan sampai ya, kuda pacu menjelang finish justru semakin serius, justru semakin bersemangat. Jangan sampai kita kalah. Di akhir Ramadan ikhwafillah, inilah puncak kesungguhan kita. Kalau bahasa anak muda kita itu gaspol, jangan kasih kendor ya, di penghujung Ramadan ini. Ya, mudah-mudahan pesan pentingnya bisa kita pahami bersama. Mudah-mudahan semakin mengokohkan keimanan dan kualitas amal saleh kita semua. Barakallahu lana wa lakum wa hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.